Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Sehat ya? Keadaannya sehat. Kalau perasaannya gimana? Sakit kenapa Mbak Nafis? Oh, jangan sedih-sedih Mbak, hidup cuma sekali, dinikmati ya. Oke, ketua kelasnya siapa? Saya Bu. Boleh dipimpin doa terlebih dahulu Mas? Belum mulai kelas, marilah kita berdoa. Menurut agama dan keyakinan masing-masing, doa dimulai. Selesai. Ibu absen terlebih dahulu ya. Dewi Nirwana, Hendi Mustafa. Sakit apa? Oh, sakit perut. Hanifah Yulia. Ada tugas Bu. Oh, ada tugas. Andri Hidayat, Indah Pratiwi, Istinafisa, Arundia. Oke. Nah, berdasarkan judul yang di layar, kira-kira kita akan membahas tentang apa hari ini? Oke, teks narasi apalagi? Kearifan lokal. Oke, yang pertama, apa sih yang kalian ketahui tentang kearifan lokal? Apa? Kalian pasti sering dengar kan? Tradisi apalagi? Adat istiadat, makanan apalagi? Apa Mbak? Ciri khas, betul. Jadi kearifan lokal yaitu pandangan hidup dari seseorang tentang tradisi, adat, maupun bahasa yang menjadi identitas dari suatu daerah. Nah, masih ingat materi sebelumnya kita bahas tentang apa? Struktur. Struktur kemarin ada berapa? 4, apa aja? Orientasi. Orientasi itu apa? Pengenalan tokoh. Yang kedua? Ya, komplikasi. Yang ketiga? Resolusi. Oke, yang 4? Koda. Oke, nah dalam kearifan lokal, teks narasi kita nggak sekedar menulis, tapi ada ungkapan kekaguman. Apa itu ungkapan kekaguman? Perasaan? Kagum, puas, bangga. Contoh ungkapan kekaguman seperti apa? Wah, bagusnya. Masya Allah. Apa Mbak? Enak sekali, sangat indah sekali. Pinter, udah pinter anak-anak. Nah, karena minggu kemarin kita sudah menyimak dan mengevaluasi, maka pembelajaran hari ini yaitu yang pertama, menyusun kerangka dan menulis teks dengan struktur yang lengkap. Jadi yang pertama, kalian akan diminta untuk menyusun kerangka dengan struktur yang lengkap berdasarkan 4 struktur tadi. Lalu yang kedua, dilanjut dengan mengembangkan teks narasi tersebut dengan menyertakan ungkapan kekaguman. Bisa dipahami tujuan pembelajaran hari ini? Bisa. Oke, lanjut. Nah, sebelum kalian menulis, Ibu ingin memberikan teks narasi dan mari kita analisis bersama strukturnya dengan tujuan agar kalian lebih ingat dengan struktur kemarin dengan mempermudah tulisan nanti. Coba dibaca yang paragraf pertama, Mbak Amira, yang keras ya, yang lain mendengarkan. Tradisi ngaben. Masyarakat Bali sangat menggunakan teguh tradisi ngaben, yaitu upacara pembakaran jenazah sebagai bentuk penghormatan terakhir kepada orang yang telah meninggal. Tradisi ini dilakukan dengan penuh kesangkawan dan melibatkan seluruh warga desa. Sejak awal, keluarga dan masyarakat bekerjasama menyiapkan berbagai perlengkapan upacara dengan penuh tanggung jawab dan Tahap. Oke, paragraf yang kedua, Mbak yang pojok, Mbak Alda. Itu Mbak yang paragraf kedua. pada hari pelaksanaan, suasana desa menjadi ramai dengan sejarah menunjukkan pembakaran dengan diiringi musik tradisional, doa, dan berbagai simbol keagamaan. Sungguh indah dan mengagumkan prosesi ngaben yang penuh makna itu. Namun, di balik kemeriahan tersebut, keluarga yang ditinggalkan tidak dapat karena harus berpisah dengan orang yang mereka cintai. Oke, paragraf ketiga dibaca Mas Andri. Oh iya. Paragraf ketiga. Iya.
ketika kok nggak fokus. Ketika prosesi pembakaran berlangsung, suasana menjadi lebih tenang dan bijak. Keluarga mulai mengikhlaskan kepergian orang tercinta. Mereka percaya bahwa melalui upacara ngaben, roh orang yang meninggal akan kembali ke asalnya dengan damai. Keyakinan ini membuat mereka lebih kuat dan mampu menerima kenyataan dengan lapang dada. Oke, paragraf terakhir dibaca Mbak Indah, boleh? Tradisi ngaben tidak hanya menjadi upacara pernikahan, tetapi juga mengandung nilai kehidupan yang mendalam. Tradisi ini mengajarkan pentingnya keikhlasan, kebersamaan, serta menghormatan kepada leluhur. Oleh karena itu, masyarakat Bali terus menjaga dan melestarikan dari generasi ke generasi. Oke, berdasarkan teks narasi ini, ada yang tahu orientasinya yang bagian mana? Nah, biasanya orientasi atau pengenalan topik itu menjawab 3 pertanyaan, yaitu apa, gimana, dan bagaimana. Kayak ini apa? Apa tradisinya? Ngaben. Gimana? Bali. Tradisinya seperti apa? Bagaimana? Pembakaran jenazah. Oke, untuk orientasi sudah ya. Kita lanjut struktur yang kedua, komplikasi. Permunculan masalah, yaitu namun di balik kemeriahan tersebut, keluarga yang ditinggalkan tidak dapat menyembunyikan rasa sedih karena harus berpisah. Nah, ini permasalahannya di kalimat yang mana? Ya, tidak bisa menyembunyikan rasa sedih karena harus berpisah. Lalu selanjutnya resolusi, sesuai namanya ya, solusi berarti penyelesaian masalah. Keluarga mulai mengikhlaskan kepergian orang tercinta. Mereka percaya bahwa melalui upacara ngaben, roh orang yang meninggal akan kembali ke asalnya. Nah, ini penyelesaian di kalimat mana? Kalimat apa? Ya, kepercayaan bahwa melalui upacara ngaben, roh yang meninggal akan kembali ke asalnya dengan damai. Yang terakhir, koda atau pesan moral. Ini kalau dicerpen sama seperti apa? Amanat. Nah, ini pesan moralnya. Tradisi ngaben ini mengajarkan pentingnya keikhlasan, kebersamaan, serta penghormatan kepada leluhur. Yang terakhir, ungkapan kekaguman. Apa? Sungguh indah dan mengagumkan prosesi ngaben yang penuh makna ini. Contoh lain, nah biasanya ungkapan kekaguman itu diawali dengan alangkah indahnya, sungguh menakjubkan, betapa indahnya, seperti itu. Sudah paham sampai sini? Oke, ini Ibu ada tugas karena pertemuan ini kita fokus ke keterampilan menulis. Jadi kalian nanti diminta untuk menulis teks narasi. Sebentar. Nah, nanti Ibu izinkan kalian membuka handphone selama 10 menit untuk eksplor tradisi yang ingin kalian tulis di sini. Hanya 10 menit ya. Setelah itu HP-nya dimasukkan, baru kalian menulis di sini. Ibu bagi kelompok 5 sampai 6 ya. Ini 1, Mbak. Sama belakang ya, Mbak. Mbak. Sudah disimak dulu yang di layar, Ibu jelaskan terlebih dahulu. Nah, ini tugasnya bertahap dengan tujuan agar kalian mempermudah kalian dalam menulis. Yang pertama, identitas proyek. Kalian tulis dulu judul teksnya apa, kearifan lokal yang dipilih, daerah asal, dan seterusnya. Lalu masuk ke kerangka teks narasi, seperti tadi 4, kalian masukkan semua. Dan yang terakhir, baru kalian mengembangkan kerangka tersebut. Sudah paham sampai sini? Nah, nanti di akhir pembelajaran, Ibu minta presentasi secara singkat ya, tulisan sementara kalian. Boleh 10 menit dari sekarang untuk membuka HP? Sudah 10 menit ya, HP-nya dimasukkan. Mbak Dewi, sudah menemukan judul? Sudah, Ibu. Apa judulnya? Judulnya Rambu Solo, tradisi penuh makna di Toraja, Bu. Oke, nanti kalau ada kesan disampaikan ya. Mas Hafid sudah menemukan judul? Ya, Ponorogo. Oke, nanti kalau ada yang mau ditanyakan, silakan ya. Ya. Mbak Nafis sudah menemukan judul belum? Sudah. Apa judulnya? Keindahan iringan tari kecak. Dari mana itu tari kecak? Bali. Bali.
Nanti kalau ada yang bingung boleh ditanyakan ya. Sudah selesai semua? Sudah. Oke, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Siapa yang mau maju duluan? Kelompok 3 ya? Ayo Mbak Nafis, bertiga. Ini berdasarkan identitasnya saja. Iya, sampai sini aja. Jadi pemilihan untuk narasi di sini kelompok kami mengambil judul keindahan iringan tari kecak. Kearifan lokalnya yang dipilih yaitu tari kecak, daerah asalnya dari Bali. Alasan kami memilih judul tersebut adalah karena tari kecak ini memiliki keunikan pada iringan suara manusia tanpa alat musik dan mengandung nilai budaya yang kuat. Dan nilai yang ingin disampaikan adalah kebersamaan, spiritualitas, kekompakan, dan kelestarian budaya. Kemudian untuk kerangka teks narasinya dimulai dari orientasi berisi tari kecak merupakan salah satu pertunjukan seni khas Bali yang sering dipentaskan di tempat wisata dan acara budaya. Komplikasi pertunjukan yang terlalu sering ditampilkan untuk kebutuhan pasar berpotensi mengurangi kesakralan dan makna spiritual yang dahulu menjadi isi dari tari kecak. Untuk resolusinya memberikan edukasi kepada generasi muda dan penonton agar memahami makna tari kecak sehingga tradisi ini tetap lestari sekaligus memberi manfaat ekonomi. Dan untuk kodanya, tradisi ini mengajarkan bahwa kebersamaan dan kekompakan dapat menciptakan keindahan sekaligus memperkuat identitas budaya bangsa. Kemudian ungkapan kekaguman sungguh menunjukkan keunikan dan kekompakan tari kecak. Oke, boleh tepuk tangan buat kelompok 3. Selanjutnya siapa kelompok 1 atau kelompok 2 yang mau maju? 1, Bu. Oke, ayo Mbak Dewi maju. Oke, untuk judulnya tuh kelompok kami memilih Rambu Solo yaitu tradisi tenung makna di Toraja. Daerah asalnya tuh Toraja, Sulawesi Selatan. Alasan memilihnya karena Rambu Solo itu merupakan tradisi yang unik dan terkenal dengan upacara jenazah yang dimakamkan di tebing. Nilai yang ingin disampaikan, penghormatan kepada leluhur, kebersamaan, dan tanggung jawab keluarga. Untuk kerangka teks narasinya, di orientasi itu, Rambu Solo merupakan upacara adat masyarakat Toraja yang dilakukan untuk menghormati orang yang telah meninggal. Komplikasinya yaitu Rambu Solo merupakan upacara adat masyarakat Toraja yang dilakukan untuk menghormati orang yang telah meninggal. Resolusinya, masyarakat melaksanakan upacara secara bersama-sama sehingga semua proses dapat berjalan dengan baik. Untuk kodenya yaitu tradisi ini menunjukkan nilai kebersamaan dan penghormatan terhadap leluhur. Ungkapan kekagumannya sungguh luar biasa kekayaan budaya dan makna dalam tradisi Rambu Solo. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Yang terakhir kelompok 2. Kelompok 2, Riau Ponorogo. Judulnya Riau Ponorogo sebagai warisan budaya. Dia daerah asalnya adalah Ponorogo, Jawa Timur. Kenapa kelompok kami memilih ini? Karena Riau Ponorogo itu merupakan salah satu tradisi yang unik dengan topeng singa yang sangat berat dan besar. Nilai yang ingin disampaikan ini kerjasama, kekuatan, keberanian, dan kelestarian budaya. Sudah? Untuk orientasinya menceritakan bagaimana Riau Ponorogo tersebut, kemudian komplikasinya para penari mengangkat topeng yang berat bahkan sampai 5 kg, dan resolusinya belajar bekerja sama dan berlatih secara rutin. Kemudian kodenya tradisi ini tidak hanya menghibur, tetapi juga menunjukkan kerjasama dan semangat dalam menjaga budaya agar tetap hidup. Oke, tepuk tangan buat kelompok 2. Nah, berdasarkan presentasi sementara dari kalian tadi, Ibu bisa menyimpulkan kalau kalian sudah memiliki keterampilan menulis yang baik karena strukturnya sudah masuk, bahasanya sudah masuk, ungkapan kekaguman juga sudah masuk. Jadi di sini tepuk tangan buat kita semua. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, tulisan yang sudah kalian buat tadi silakan dibentuk PPT dan diupload di YouTube kelas. Ada YouTube-nya kan kelasnya? Oke. Itu untuk pertemuan selanjutnya ya. Oke, sebelum pembelajaran berakhir, apa sih yang bisa kita dapat dari pembelajaran hari ini? Oke, strukturnya ada berapa? Apa saja? Oke, berarti kalian sudah memahami ya materi ini.
Untuk ketua kelas bisa ditutup dengan doa. Siap. Untuk mensyukuri kegiatan hari ini, marilah kita doa mulai. Selesai. Baik, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.